Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban pada para hadirin dan hadirat sekalian peserta INSIS Saturday Forum yang berbahagia, dan insya Allah di kesempatan kali ini di pekan pertama bulan November kita akan mengikuti satu episode Saturday Forum. Sekarang sudah masuk edisi yang ke-34. Dan pada kesempatan kali ini temanya adalah studi konsep keadilan, menakar ambang rasionalitas Mu'tazilah dan feminisme. Tema ini insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Dr. Henry Salahuddin. Beliau adalah Direktur Eksekutif INSIS. Dan Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka forum Saturday Forum ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana hudal lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari, ikhwati wa akhwati yang dirahmati Allah. Terima kasih sudah datang untuk menghadiri forum diskusi INSIS Saturday Forum. Kali ini membahas tentang studi konsep keadilan. Kita mengkaji konsep keadilan menurut feminisme dan Mu'tazilah. Dari mana sisi rasionalitasnya masing-masing. Kita akan menakar dan menimbang. Saya mulai dari satu pertanyaan. Ini demo-demo, gambar demo-demo di Istanbul. Feminis Isyan. Isyan itu berarti demo, menolak pemberontakan atau demonstrasi begitu ya. Kalau dalam bahasa Arab, Isyan itu artinya ya bermaksiat gitu ya. Pengingkaran gitu, pengingkaran. Tapi kalau dalam bahasa Turki artinya beda. Sama dengan inkilab. Inkilab kalau dalam bahasa Arab artinya kudeta. Tapi kalau dalam bahasa Turki artinya reformasi. Nah, begitu. Nah, dari gambar ini saya ingin mendahului dengan pertanyaan, kenapa orang demo? Pasti ingin menuntut keadilan, betul ya? Ya, betul ya? Ya, betul. Nah, apa bukti tidak adil itu? Mungkin yang didemo tidak sesuai menjalankan tugasnya, tidak sesuai aturan dan undang-undang, ya. Tidak menggunakan ukuran yang sama. Jadi tokoh yang didemo itu tidak menggunakan ukuran yang sama untuk rakyatnya, untuk objek yang diatur, atau mungkin tebang pilih, memihak, atau mungkin tidak proporsional, terlalu menyamaratakan, ya, bisa jadi begitu. Nah, kemudian, sekarang apa ukuran adil? Agama, nilai. Jadi orang yang misalnya
di bulan Ramadan secara demonstrasi di ruang publik, ya, makan secara demonstratif di ruang publik, berarti dia tidak adil pada dirinya dan pada orang sekitarnya, tidak menghargai umat Islam. Ukuran yang kedua pasti ini akal dan rasio. Betul ya? Ya. Kok bisa orang korupsi? Kan berarti dia tidak adil pada dirinya, pada rakyatnya, pada amanah yang dia emban. Kok bisa dia menjalankan hukum dengan tebang pilih? Berarti tidak adil di situ. Atau sesuai dengan perasaan. Contohnya apa? Sesuai dengan perasaan, mengukur adil tidaknya. Ada pendapat? Yang ahli perasaan? Silahkan. Contoh tidak adil, ukurannya perasaan. Hah? Keasinan. Oh iya ini tidak. Ini masak kok keasinan gitu ya. Ya, baik, bagus juga. Silakan. Apa? Gimana? Pemilu kemarin MK putusan masalah umur. Oh, masalah umur. Oh, dirasa itu masih terlalu ini kok diangkat. Ini secara tidak memenuhi perasaan keadilan. Tidak memenuhi perasaan keadilan. Oke. Di Malaysia demonstrasi bahasa Melayunya apa? Unjuk perasaan. Unjuk perasaan gitu. Bukan perasaan bahagia yang ditunjukkan. Nah, siapa yang berhak menentukan orang ini adil, orang ini dolim? Siapa? Dan mandatnya dari mana? Siapa yang berhak? Satu, Tuhan, kitab suci, dan ulama. Dia mempunyai otoritas untuk itu. Apa yang Anda lakukan tidak sesuai, kalau Anda Islam tidak sesuai Al-Quran dan hadis ayat sekian. Hadis riwayat ini. Atau aparat negara, hakim dan instrumen negara itu. Nah, kepala adat, kepala suku, kesepakatan publik. Negara, wilayah yang tidak menggunakan kitab suci sebagai norma hukum itu biasanya menggunakan kesepakatan publik, negara-negara sekuler. Ya. Minum-minuman keras itu tidak dilarang sepanjang Anda minum di tempat yang baik dan benar. Tidak lagi nyetir. Kan begitu. Itu di Australia. Kalau lagi nyetir ketahuan ada kandungan alkohol di tubuh Anda, license itu akan dicabut. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang menurut feminis bagaimana? Etika keadilan feminis. Ya. Ini cara feminis memaknai keadilan. Etika keadilan feminis adalah pandangan feminis tentang moralitas yang berusaha untuk terlibat dan pada akhirnya mengubah pendekatan universal terhadap etika. Baik buruk, benar salah, ini adalah konsep nilai tentang moral, tentang akhlak. Akhlak menurut agama bagaimana? Tapi feminis juga masuk untuk terlibat di situ. Dan akhirnya bisa, karena sudah masuk, dia ingin mengubah pendekatan universal tradisional
Misalnya apa? Pendekatan universal tradisional terhadap etika. Orang hidup satu rumah tanpa pernikahan. Menurut etika universal tradisional baik atau buruk? Buruk. Tidak selamanya. Itu kalau laki-laki perempuan yang bukan mahram. Kalau sesama kawan kan nggak harus menikah, sama-sama laki-lakinya. Betul nggak? Ya. Tapi yang jelas hidup tanpa bukan mahram, laki-laki perempuan satu rumah seperti suami istri itu menurut etika universal tradisional, apapun agamanya, apapun sukunya, itu tidak patut. Betul, tidak baik dan dilarang, melanggar aturan. Oke, sepakat ya. Nah, muncul kemudian feminisme dengan paham seksualitasnya, my body my right, my body my choice, my body my apa itu, my apa lagi itu, my ya pokoknya kemerdekaan apa? Ya, my body, my authority, terus termasuk konsep ketubuhan. Tubuh perempuan adalah otoritas perempuan, hak perempuan untuk mengelolanya. Maka tidak boleh agama dan negara masuk mengintervensi tubuh perempuan. Dia bisa mentasarufkan, bukan mentasarufkan. Dia bisa menggunakan, mengelolanya tubuhnya sendiri semaunya. Hasrat untuk menikmati kebebasan, menikmati hasrat seksual tanpa aturan apapun. Nah, itu. Jadi masuk di situ nanti. Itu masalah seksualitas. Terus masalah kepemimpinan dalam rumah tangga. Kepala rumah tangga itu suami, ayah, laki-laki. Yang berlaku umum. Ini dipandang tidak adil. Kemudian masuk etika keadilan feminis. Nah, di situ ya. Ini bisa dimengerti ya. Ya. Tidak selamanya laki-laki harus menjadi kepala rumah tangga. Yang bisa menjadi kepala rumah tangga adalah siapa yang paling banyak berkuasa, siapa yang paling banyak penghasilannya. Terus kemudian ayat yang berkaitan dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu ditafsirkan. Ayatnya tidak diubah, tapi cara memahaminya, tafsirannya itu diubah. Ar-rijalu bukan jenis kelamin laki-laki, tetapi bisa laki-laki, bisa perempuan, karena ar-rijalu menurut dia berasal dari kata rijlun, kaki. Jadi siapa saja yang banyak bergerak, ya, banyak keluar dari rumah, sering terlibat di ruang publik, maka dia itulah yang ar-rijal, meskipun dia laki-laki atau perempuan. Gitu. Nah, di sini etika keadilan feminis melihat bagaimana gender tidak dimasukkan dalam pertimbangan etika arus utama, mainstream. Jadi tidak masuk pertimbangan etika mainstream. Nah, di situ dia protes. Etika mainstream itu dianggap berorientasi pada laki-laki, konstruk sosial, ya, terpengaruh budaya patriarki. Nah, contohnya sekarang kita masuk contoh. Karena dirasa tidak adil gender, kurikulum Al-Quran didekonstruksi. Nah, ini bukunya, ya. Terlihat siapa penulisnya, siapa yang menerbitkan, siapa sponsornya.
Ini sudah menjadi tokoh pejabat editornya itu. Sama dengan buku yang kedua ini, pengaruh utamaan gender dalam kurikulum IAIN. Di situ disebutkan, misalnya Al-Quran dipahami dengan perangkat ulumul Quran. Kategorinya disebutkan mafil Quran, ma haulal Quran. Terus sampai akhir di sini ya, akhirnya menghasilkan tafsir. Ulumul Quran menghasilkan tafsir ya. Tafsir itu harus perspektif gender. Bukan perspektif wahyu, tapi perspektif gender. Jadi Al-Quran yang menghasilkan tafsir harus tunduk pada perspektif gender. Nah, maka dengan perspektif gender, ayat-ayat Al-Quran itu dikategorikan menjadi dua. Ayat-ayat yang ramah perempuan. Misalnya apa? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Terus? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini ramah bagi laki-laki, bagi perempuan khususnya. Tidak menyakiti perasaan perempuan. Kok ada itu pikiran ayat menyakiti perasaan perempuan itu. Nah kan begitu kan. Nah, terus ada ayat-ayat misogini. Ayat-ayat yang membenci perempuan, yang menyakiti perasaan perempuan. Contohnya ayat apa? Nisa'ukum harsul lakum, fa'tu harsakum annasi'tum. Wah, ini ayat ini objek seksual. Objek seksual. Perempuan menjadi objek seks. Betul nggak Ustadz Iskandar itu? Mana Ustadz Iskandar itu? Oh iya. Betul nggak ayat ini disebut ayat ini sebagai objek perempuan? Perempuan menjadi objek seks. Nisa'ukum harsul lakum, fa'tu harsakum annasi'tum. Nah, nanti dipikirkan itu. Bagaimana kalau ditanya itu oleh feminis itu. Nah. Tidak. Satu. Kalau nisa hukum khitobnya laki-laki, suami, maka nisa hukum istri kamu, bukan istri tetangga kamu. Apalagi masa laki-laki dengan laki-laki, kan begitu. Nisa hukum harsul lakum, fa'tu harsakum annasi'tum. Itu adab, etika dalam berhubungan suami istri. Supaya tidak melakukan, mohon maaf, sodomi. Dan seterusnya. Ya. Nah, diduga berorientasi laki-laki, kurikulum fikih dikonstruksi. Contohnya apa? Ada disertasi yang sekarang orangnya sudah menjadi profesor dan di negaranya dia sudah menjadi mantri baru. Dia mengatakan fikih yang disusun di dalam masyarakat yang dominan laki-laki, male dominated society, seperti di kawasan Timur Tengah ketika itu, sudah barang tentu akan melahirkan fikih bercorak patriarki. Fikih bercorak patriarki. Jadi fikih kita ini karena imam madhab yang muktabar, yang 4 itu, baik Syafi'iyah, madhab Syafi'i, diurut dari awal madhab Hanafi. Terus yang kedua madhab Maliki. Yang ketiga madhab Syafi'i. Yang keempat madhab Hanbali. Ini yang paling bungsu. 4 madhab ini didirikan oleh laki-laki. Maka diduga berorientasi laki-laki, fikih patriarki. Yang menulis ini juga laki-laki.
kan gitu. Tapi dia disebut karena dia mempunyai perspektif gender, dia disebut sebagai ulama perempuan. Ulama perempuan itu artinya bukan ulama yang